Yuhu, Halo Ir, halo Mas Jaki. halo semuanya, selamat datang di Posesif Podcast seputar MIPA. Semangat banget intronya. Gak apa-apa lah Mas, biar yang dengerin juga ikutan semangat. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Aku Zaki dari Fisika 18. Dan aku Irma dari Matematika Angkatan 19. Kita bakal ngapain sih Ir di sini? Nah, di sini kita bakal bahas hal-hal menarik yang ada di MIPA. Untuk episode yang pertama ini, kita bakal bahas tentang pentingnya mengenal diri dalam berprestasi. Oh gitu, kalau gitu langsung aja yuk. Mas Chan, aku lagi bingung nih. Bingung kenapa Ir? Aku tuh pengen gitu Mas punya banyak prestasi. Tapi kayaknya kok sulit gitu. Terus aku juga bingung harus mulai dari mana. Sama sih Ir. Mungkin kita belum mengenal diri kita sih. Kalau kata Om Aristoteles, mengenal diri itu awal dari semua kebijaksanaan. Wordnya bagus. Tapi aku masih belum paham. Ya udah, mungkin tamu kita kali ini bisa menjawab kebingungan kita tentang bagaimana cara untuk mulai berprestasi dan bagaimana cara kita mengenal diri. Yuk kita sapa dulu. Oke Mas. Halo Mas Tian. Gimana nih kabarnya? Halo, baik juga nih. Lama nih Mas gak ketemu. Bagi yang belum tahu siapa itu Mas Rian ini adalah mahasiswa FMIPA jurusan Fisika angkatan 2017. Halo Mas Rian. Ya, halo semuanya. Dan Mas Tian ini juga mantan Presiden BEM FMIPA tahun 2020 dan sebagai Duta Kampus Universitas Jember. Keren banget nggak sih? Oke, sebelum masuk ke bahasan utama kita tentang mengenal diri, mungkin Mas Rian bisa cerita sedikit tentang pengalaman kuliah yang udah dialami selama 4 tahun ini. Yuk Mas, cerita dulu sedikit gitu. Ya, baik. Pengalaman kuliah sih banyak banget ya. Karena kuliah itu kan merupakan jenjang yang kita dari SMA ke dunia luar yang lebih tinggi. Di pertemanan sih banyak banget tantangannya karena kita merantau di luar kota, contohnya dari Kediri ya ke Jember. Itu pertemanan itu sangat beraneka macam sifatnya. Karena kalau misalkan di Kediri itu kita sudah kenal, sama-sama budayanya juga sama, bahasanya sama, cuman kalau kita di Jember itu mengenal budaya baru, sifat baru, terus kebiasaan yang baru, sehingga kita dituntut untuk lebih adaptasi kepada teman-teman yang baru. Dan juga di perkuliahan itu sangat banyak sekali tantangannya selain di pertemanan. Seperti contohnya aja kegiatan atau kebiasaan di perkuliahan itu tiba-tiba saja yang biasa di SMA itu kita banyak sekali PR, banyak 1 lembar, 2 lembar. Tiba-tiba di perkuliahan kita dituntut banyak sekali tugas-tugas. Belum tugas mata kuliah tatap muka, belum tugas mata kuliah yang praktikum. Itu pun terkadang kita harus memiliki sikap proaktif yang tinggi, karena sekalipun kita tidak mengumpulkan tugas, dosen tersebut juga tidak akan menagihnya, sehingga kita harus benar-benar lebih memahami dan disiplin dalam manajemen waktu, serta manajemen diri kita, sampai mana sih kemampuan kita, seperti itu. Nah, terus gimana sih Mas awal mulanya buat Mas Tian itu keinginan buat jadi presbem maupun jadi duta kampus? Oh iya, untuk yang pertama di BEM dulu ya, karena sudah dari maba, mahasiswa baru, aku ikut magangnya BEM FMIPA tahun 2019. Nah, itu di 2020 akhirnya setelah ikut magang ternyata asik, sesuai dengan passion juga, sehingga memutuskan untuk ikut di staff di bagian hubungan luar BEM FMIPA sekitar 2019 kayaknya. Nah, jadi magangnya itu 2018, terus ikut BEM-nya pertama kali di 2019. Lalu tiba-tiba
punya keinginan lagi sebagai seorang pemimpin, sehingga di 2020 diamanai sebagai Presiden BEM. Ya awalnya hanya mencoba hal baru, tapi lama-lama juga ketagihan. Lalu untuk yang duta kampusnya itu sama juga, mencoba hal baru, tapi ternyata sesuai passion sehingga tidak terasa capeknya. Karena itu adalah suatu kesenangan, sehingga tiba-tiba saja juga diamanai sebagai duta kampus Universitas Jember tahun 2019. Seperti itu. Oke Mas, tadi kan Mas sedikit menyinggung tentang itu kuliah yang banyak tugas dan sebagainya itu. Nah, terus di situ Kak Samen juga disibukkan dengan kegiatan seperti Presiden BEM sama duta kampus. Nah, itu gimana sih Mas rasanya dengan kesibukan yang bertiga kesibukan yang berbeda, terus pasti sulit banget untuk membagi waktu. Mungkin gimana sih cara Mas dulu membagi waktu sama rasanya itu kayak gimana sih, berat atau kayak gimana gitu? Ya. Yang pasti berat banget ya, karena di jurusan FMIPA, di jurusan Fisika Fakultas FMIPA itu ada yang namanya praktikum, ada yang namanya tatap muka, sehingga dua hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diutamakan. Nah, karena sudah diamanai menjadi Presiden BEM FMIPA dan juga duta kampus, pasti membagi waktu sangatlah sulit. Yang penting adalah kita jangan sampai malas, itu aja. Karena kuncinya satu, misalkan saja ada tugas. Ya kalau ada tugas, waktu luang segera dikerjakan. Nggak usah menunda-nunda. Karena kita tidak tahu besok itu kegiatannya seperti apa, kesibukan seperti apa. Karena kalau kita menunda-nunda, ya besok mungkin kalau free. Kalau misalkan besok ternyata ada rapat di BEM, terus tiba-tiba ada tugas sebagai duta kampus, wisuda itu, kita kan juga nggak tahu. Sehingga kita manfaatkan waktu luang yang ada. Sekalipun kita mumpung luangnya banyak, free-nya banyak, lebih baik kan dikerjakan sekarang daripada nanti. Karena mau nggak mau itu kan tugas harus juga dikerjakan. Lebih baik dikerjakan sekarang daripada nanti. Seperti itu sih membaginya waktu. Sehingga kuncinya itu hanyalah jangan sampai malas dan disiplin. Itu aja. Oke, nah yang aku garis bawah ini kata berat. Pernah nggak sih Mas Rian itu ngerasa berat banget di antara kesibukan-kesibukan yang Mas Rian lakuin? Dan gimana cara Mas Rian buat mengatasi hal tersebut? Oh ya, berat banget. Ya, pasti berat banget ya. Untuk mengatasinya itu kita haruslah seimbang ya dalam berkehidupan ini. Ada kalanya kita harus susah, ada kalanya kita harus senang-senang. Ada kalanya kita dibela-belain nggak tidur dulu, baru bisa menikmati yang namanya hari di kemudian hari. Nah, caranya ya kita harus tahu kapan kita mau susah, kapan kita mau senang. Karena saat kita sudah mengetahui timingnya seperti itu, maka secara nggak langsung berat itu akan diganti yang namanya menjadi kesenangan, kebahagiaan di kemudian hari. Cukup mudah sih. Awalnya mungkin sulit karena kita tidak tahu ya kapan senang, kapan susah. Tapi kalau lama-kelamaan kita belajar cara mencari timingnya yang pas, oh hari ini aku waktunya susah dulu, ya udah kita susahin dulu, besoknya baru kita senang-senang. Jadi beratnya itu nggak selamanya kok, asalkan kita mau ngelawan malasnya itu. Karena kalau misalkan kita mengabaikan yang namanya berat itu, maka mau nggak mau sudah menjadi hukum alam ya. Kalau misalkan kita susah-susah dahulu, senang-senang kemudian, kalau senang-senang dahulu, maka susah-susah kemudian. Yang ada tugasnya ketunda, nilainya jelek, akademiknya jelek, dan semuanya keteteran, seperti itulah. Oke Mas, quotes-nya bagus banget tuh yang barusan. Oke, kita masuk ke tema utama Mas. Nah, tadi kan kita di awal tuh, aku sama Irma bingung tuh, gimana cara kita untuk berprestasi, gimana cara kita udah mengenal diri. Nah, tadi sempat Mas singgung tentang passion. Nah, menurut Mas itu mengenal passion atau mengenal diri itu penting nggak sih Mas? Atau definisi passion itu sebenarnya apa sih menurut Mas? Oh ya, passion mengenal diri itu menurut saya itu penting banget ya. Karena mengenal diri itu kita sudah hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia itu pasti yang namanya suatu kelebihan itu pasti ada. Kalau kita nggak mengenal diri kita nggak akan tahu apa kelebihan dan apa kekurangan kita. Kalau misalkan kita tidak mengenal diri kita tidak tahu
bagaimana cara memanfaatkan kelebihan kita dan bagaimana cara mengatasi kekurangan kita. Menurut saya mengenal diri itu adalah suatu kondisi di mana kita harus mengetahui apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita, sehingga kita dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena kunci dari mengenal diri itu ya, kita harus tahu diri kita itu seperti apa, dan butuhnya apa, kegunaannya juga apa. Nah, kan tadi Mas Pian udah jelasin tuh secara lugas apa pentingnya mengenal diri. Kalau menurut Mas Pian sendiri, gimana sih caranya buat kita bisa mengenal diri, buat bisa tahu apa passion kita itu gimana sih Mas, menurut Mas? Oh ya, kita taunya itu ya tiba-tiba aja, karena kita kan juga nggak dikasih tahu ya sama yang menciptakan kita. Kamu itu kelebihannya ini, kekurangannya itu. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba. Semua dicoba aja. Kalau misalkan kalian belum kenal diri dari sekarang, ya dari sekarang coba aja. Apapun itu, entah masak, nyanyi, nari, terus ngomong, ngobrol, debat, mengerjakan soal, matematika, fisika, kimia, biologi, lalu kita menggali-gali tanah, mencangkul sawah, semuanya dicoba aja. Mana yang kita belum coba aja. Karena secara nggak langsung, kalau kita sudah mencoba, kita nanti akan merasakan kayak, oh pekerjaan ini berat, tapi kok aku senang ya. Nah, hal kayak gini tuh yang merupakan bisa menjadi cikal bakal itu kelebihan kalian. Karena kalau misalkan kalian tidak suka kegiatan tersebut, mau nggak mau itu merupakan suatu beban yang ada dalam diri kalian. Sehingga kalian akan lambat untuk mengenal diri kalian. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengenal, oh aku ternyata suka masak ya, ternyata aku suka debat, ternyata aku bisa dengan mudah bekerja sama dengan orang. Nah, itu jangan kalian lupakan. Itu diingat baik-baik apa yang menjadi kesenangan kalian, lalu kalian kembangkan itu, latih itu. Apakah kalian semakin mau melatihnya, apakah kalian semakin asik untuk melatihnya. Nah, saat semakin asik itu akan menjadi suatu ketagihan. Nah, itulah titik awal dari kalian mulai mengenal diri kalian itu sendiri. Coba aja semuanya. Pasti kalian nanti bisa mengenal kok diri kalian nanti cocoknya di bidang apa, lingkungannya seperti apa. Kalau kalian tidak pernah mencoba ya mana tahu kalian bisa merasakan diri kalian tuh seperti apa. Seperti itu. Oke Mas, itu kayaknya quotes-nya bagus banget ya Mas. Nah, berkaitan dengan itu Mas, berarti menurut Mas kegagalan itu berhubungan nggak sih sama kecocokan passion? Jadi kalau misal kita mencoba misal aku mau ikut lomba fisika, mau ikut lomba olimpiade fisika, ternyata gagal dan ternyata waktu itu aku kesulitan. Jadi menurut Mas itu kegagalan seperti itu berhubungan banget gak sih dengan passion? Ya, kegagalan itu pasti tidak lepas dari kita, sangatlah berhubungan. Karena itu merupakan suatu langkah yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalian gagal itu berarti kalian sudah berani mencoba. Kalian sudah bisa maju satu langkah daripada sebelumnya. Karena kalau kalian itu belum pernah mencoba, maka kalian tidak pernah tahu mencicipi rasa yang kegagalan. Nah, yang membedakan adalah kegagalan itu akan membuahkan apa kepada kalian? Akankah membuahkan kalian semangat atau yang namanya depresi? Nah, kalau misalkan kalian kegagalannya itu akan membuahkan semangat, nah itu adalah jika bakal kalian, kalian sudah asik nih dengan bidang seperti ini, sehingga sekalipun kalian gagal pasti akan mencoba lagi. Nah, itu akan hubungan langsung ke passion kalian seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya tidak berguna ya. Semua hal yang kita alami di dunia itu pasti ada manfaatnya di kemudian hari seperti itu. Mantap banget jawabannya. Nah, Mas. Oke, siapa nih? Aku apa kamu yang tanya Ir? Aku masih ada nih. Ya, aku siapa? Oke, kamu dulu. Terkait depresi biasanya kan berhubungan sama overthinking tuh. Menurut Mas Rian, perlu nggak sih overthinking itu? Overthinking itu kan seperti kita terlalu memikirkan berlebihan ya. Overthinking itu ada saat kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum kita
kita alami. Seperti contohnya kadang-kadang masa depan, kadang-kadang selalu memikirkan bagaimana sih nasibnya di kemudian hari. Hal seperti itu perlu, hanya saja tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita tidak ada overthinking, kita tidak tahu apa yang perlu kita siapkan, dan semangat kita nanti pasti akan kurang. Nah, saat kita berlebihan overthinking, maka terkadang kita itu akan depresi sendiri, terus sedih-sedih sendiri, lalu kita akan bingung karena segalanya di overthinking kan. Bagaimana kalau kita gagal? Gimana ya kalau kita nanti nggak berhasil? Nah, seperti itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Karena akan menyebabkan penurunan kemampuan dan juga penurunan keinginan kita untuk bersikap maju. Tapi kalau kita juga overthinking, itu juga akan memperparah dalam hal yang namanya dalam konteks kita tidak tahu dan kita juga tidak ada kompetisi yang berlebihan atau hal yang menggebu-gebu agar overthinking itu tidak terjadi. Karena kalau kita tanpa overthinking, rasanya kalau menjalani sesuatu itu happy-happy aja. Kadang kita perlu yang namanya keluar dari zona nyaman agar kita juga akan lebih maju daripada sebelumnya. Karena overthinking itu gunanya untuk menakut-nakuti diri kita agar lebih baik semakin maju dalam melakukan sesuatu seperti itu. Oke nih Mas, nah itu kan tadi udah dibahas overthinking. Nah tadi kalau dihubungin dengan passion kan tentunya kita perlu sih kalau misal kita udah mengenal passion kita perlu nih cari apa hal yang untuk menyalurkan gitu. Jadi oh passionku ternyata tentang dunia ambasador. Habis itu kita itu nyalurin di kayak Mas itu kayak duta kampus gitu. Tapi di situ kita berpikir oh bisa nggak ya? Kok aku kurang kayak gini? Kok gitu, jadi kita overthinking kayak gitu. Nah itu gimana sih Mas cara buat nyalurin overthinking kita untuk menjadi hal-hal yang positif atau untuk menjadi penyemangat gitu? Oh ya, kadang kita sering seperti itu ya. Jangan lupakan kalimat ini. Orang cerdas yang tidak melakukan apa-apa akan kalah dengan orang bodoh yang mencoba dalam segala hal. Nah, itu kita dapat arti kalimatnya itu bahwa kita harus bergerak. Apapun yang terjadi kita harus bergerak. Nah, saat kita overthinking, bergeraklah. Seperti misalkan, oh aku overthinking apakah itu tidak berhasil dan nanti masa depan aku nggak tahu seperti apa, aku nggak bisa mengenal diri aku seperti apa aku nggak punya kelebihan, apa aku nggak punya kelebihan apapun untuk dimanfaatkan bagi orang lain. Kalau kita diam diri saja, overthinking terus, kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Sehingga kalau misalkan kalian overthinking, itu lakukanlah sesuatu hal, oh aku nggak tahu apa kelebihanku, ya dicoba. Coba hal yang belum pernah dicoba. Nah, itu salah satu cara mengalihkan overthinking menjadi hal yang positif. Kalau misalkan, oh besok ulanganku bisa nggak ya? Ya belajar. Karena cuma kita diam diri overthinking tapi tidak melakukan sesuatu apa-apa. Seperti itu, Zaki ya. Oke Mas, ini kan aku juga udah semester 6 ini Mas, udah waktu-waktunya overthinking, udah mendekati udah ibaratnya udah angkatan tua ini. Udah mulai overthinkingnya tentang masa depan, udah aduh nanti gimana ya kalau udah lulus, aduh nanti aku mau kerja apa, nanti aku lanjut apa enggak, seperti itu. Mas pernah juga gak sih kayak gitu? Pastinya pernah banget dong, karena kan udah semester 8 ya, aku pasti sudah pernah mengalami yang namanya semester 6 banget, sama kayak gitu sih. Itu gimana sih? Kalau aku sih kadang kalau udah overthinking Mas, bingung Mas, kadang rebahan terus bingung mikir gitu, malah scroll malah bukan jadi mahasiswa yang produktif, malah jadi mahasiswa rebahan kalau misal udah masuk fase overthinking gitu. Iya ya gitu ya, karena kalau misalnya kita overthinking terus kita nggak melakukan sesuatu itu hasilnya nggak akan menjadi apa-apa. Lebih baik saran dari aku, kalau misalnya kalian ada overthinking, lebih baik kalian cari kesibukan yang sifatnya menggerakkan tubuh kalian. Jangan cuma kayak scroll HP, apalagi cuma rebahan. Karena secara nggak langsung otak kalian akan tidak teralihkan oleh kegiatan yang namanya overthinking. Kalau misalkan kalian bergerak, entah itu jalan-jalan, jogging, ngobrol sama orang, terus ketemu sama orang, atau mengerjakan sesuatu,
overthinking itu lama-lama juga akan hilang kok. Karena kalian lebih fokus kepada hal yang di luar overthinking tersebut. Kalian lebih fokus dalam ngobrol sama temen, mengerjakan tugas, atau mencari beasiswa, mencari yang namanya magang, internship, seperti itu. Hal kayak gitu akan menghilangkan overthinking dan malah meningkatkan kemampuan kalian. Kalau nggak bisa kayak gitu, coba aja kalian menyapu, mengepel, memasak, nyanyi, nari kayak gitu. Hal yang simple kayak gitu lebih baik kan dilakukan daripada kalian memanfaatkannya untuk overthinking. Seperti itu. Oke, Mas. Oke. Saran yang sangat baik. Ya. Nah, aku pengen nanya nih ke Mas Pian lagi. Kan kalau kita itu biasanya itu orangnya itu udah nyaman sama aktif gitu, aktif organisasi, aktif nyari-nyari magang atau cari beasiswa gitu. Terus kan biasanya itu selalu ada tuh orang yang nganggep sebelah mata. Itu gimana sih Mas Pian nanggepnya? Oh ya, ya sih. Kadang saat kita ingin lebih daripada orang lain kadang-kadang mencibir, menghujat, kayak gitu ya, membuat mental kita down. Tapi itu hanyalah sesaat ya. Mungkin kan nanti saat mendengar, oh kamu sok-sokan rajin, sok-sokan cari-cari magang, nggak ada kegiatan apa selain cari-cari magang kayak gitu. Itu kalau dari aku sih biarin aja sih. Kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena mereka mengatakan itu hanya sebentar saja kok. Jangan sampai kalian terlalu memikirkan hal tersebut. Karena saat mereka ngomongnya hanya 5 detik, kalian memikirkannya 1 hari 2 malam. Nah itu yang rugi sendiri itu kalian. Karena mereka niatnya mungkin hanya bercanda, mungkin hanya gurauan, kan siapa tahu. Tetapi kalian memikirkannya terlalu serius. Nah itu mungkin Anda yang salah. Atau mungkin mereka yang iri kepada kalian. Nah terkadang kita sendiri yang down gara-gara itu. Lebih baik kalau misalkan ada orang yang mentalnya membuat mental kita down. Lebih baik ya kita belajar untuk mengabaikan hal-hal tersebut. Karena mumpung kita masih mahasiswa ya, belum di dunia kerja, belum nanti ketemu sama bos, sehingga kita harus menguatkan yang namanya motivasi kita sendiri. Motivasinya apa sih? Kita ingin maju. Motivasinya apa sih? Kita ingin lebih baik daripada yang lain. Kembali lagi ke motivasi dan juga kita harus mengenal diri kita. Oh, aku lebih baik di bidang musik kok. Ya udah, walaupun orang lain bilang aku di musiknya itu masih newbie, masih pemula, lebih baik aku belajar dari sekarang daripada nuruti keinginan apa yang diucapkan oleh orang lain. Itu. Wah, terus Mas ya, kan biasanya itu ada tuh ungkapan jangan baper gitu. Cocok nggak sih ungkapan ini buat nanggepin orang yang selalu nganggep remeh itu tadi? Nah, ya, bisa juga kita pendamkan kata-kata jangan baper buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita lebih sering mengatakan ke orang lain, kamu jangan baper, tapi kita sendiri dikit-dikit baper. Nah, itu kebalik ya. Lebih baik kita tanamkan diri kita, aku nggak boleh baper, daripada kita melontarkannya kepada orang lain. Karena kalimat jangan baper ini menurut aku merupakan suatu tameng dan juga suatu peningkat semangat apabila kita diserang oleh orang lain seperti itu. Mau. Yuk Mas ya, lagi atau kan aku termotivasi banget nih sama Mas Tian. Ya. Aku pernah gini sih Mas, pas waktu pernah mau ngelakuin sesuatu itu juga pernah kayak air mata dibilangin atau disindir sama seorang gitu. Terus aku berpikir terus aku itu bener juga sih kata itu. Ya udahlah, nggak jadi aku pergi sampai sini. Itu gimana sih Mas? Menurut Mas, maksudnya itu kan kalau misal menurutku berhenti kayak gitu itu buruk sih. Cuman kok kalau dilanjutin kayak susah banget gitu mendengar kata orang itu ya kayak gitu kok bener, menurut aku bener gitu. Cuman ya terus lama-lama berpikir oh iya kenapa nggak tak lanjutin, jadi penyesalannya itu kayak di akhir gitu. Nah itu gimana sih Mas, menurut Mas gimana cara kita untuk itu kayak gitu gimana sih ngomongnya ya gitu Mas pokoknya. Ya jadi ya.
Kak Astri, itu kita harus lebih bijaksana ya dalam melakukan sesuatu. Seperti kalau misalkan contoh aja, kalian bermain judi. Nah, kalian passionnya di situ tuh. Terus dibilangin sama temannya, jangan dong, judi itu kan nggak baik. Terus kalian bilang, kata Mas Rian tadi jangan baper, tetap lanjutin. Ya nggak gitu. Kita harus lebih bijaksana. Kita harus tahu mana yang harus diperjuangkan sekuat tenaga, mana yang harus diberhentikan sedini mungkin. Kalau misalkan kalian itu sukanya dalam hal memasak, terus dicibir orang, kamu membuang-buang bahan makanan aja, belajar nggak penting, lebih baik kamu nyapu, ngepel, kayak gitu. Kalau misalkan kalian lebih passion dan menganggap, aku berkorban bahan masakan, tapi aku ternyata semakin baik, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kalian itu semakin baik, karena hal yang semakin baik itu pasti mengorbankan sesuatu ya. Kalau misalkan kalian itu melakukan sesuatu sudah berkorban, terus kalian merasa, ya aku nggak menghasilkan apa-apa, terus kamu nggak merasa aku tidak mempelajari apapun, malah membuang-buang uang, membuang-buang waktu, ya sudah tinggalkan. Kecuali kalau kalian membuang-buang uang, membuang-buang waktu, dicibir sama teman kalian, tetapi kalian merasa, oh aku belajar sesuatu kok dari ini, dan aku pengen coba lagi, yaitu perjuangkan. Kalau kebalikan dari itu, ya lebih baik dan aku mintanya diberhentikan aja kalian, karena kan masih banyak hal yang perlu dicoba. Karena kalian membuang-buang waktu, membuang-buang uang, tapi tidak mendapat apa-apa, kalian tidak mendapat pelajaran apa-apa, ya udah ganti aja yang namanya bergerak dinamis. Coba hal baru lagi, apakah menghasilkan, seperti itu. Daripada kalian stuck di satu keadaan, lebih baik segera coba. Kalau misalkan kalian mempelajari hal baru sedikit pun, dan kalian memiliki passion, walaupun aku dapat belajar sedikit, tapi aku pengen coba lagi. Ya, coba aja nggak apa-apa. Karena itu yang namanya mengenal diri. Kalian sudah mendapatkan apa yang menjadi passion di diri kalian. Seperti itu. Oke Mas, berarti yang paling penting itu kita harus mendapatkan hal yang positif dari apa yang kita coba gitu ya Mas. Kalau misal itu memang ada hal sekecil apapun, berarti hal itu pantas untuk kita coba. Ya. Seperti itu. Gimana Ir? Mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan? Atau aku lagi? Aku mau nanya nih. Minta sih, bukan nanya. Satu pesan singkat terkait mengenal diri menurut Mas Rian itu apa sih? Kalau menurut aku, mengenal diri itu perlu kalian dalami sedalam-dalamnya mumpung kalian masih muda, karena masa-masa muda ini masa-masa kalian berkarya, masa-masa kalian bertumbuh semaksimal mungkin. Manfaatkan waktu-waktu muda ini untuk mengenal diri kalian, karena kalian juga tidak inginkan nanti kalau kalian sudah memiliki keturunan lalu bilang kepada anak kalian, aku sendiri juga nggak tahu nak apa kelebihan dan kekuranganku. Pasti itu akan membuat kalian sedih karena tidak bisa mendidik anak dan dengan baik, dan juga kan tidak bisa menikmati hidup, karena kalau kalian tidak mengenal diri kalian, tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan, maka hidup akan menjadi kurang berwarna. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Ya, berarti garis besarnya itu kita harus mengenal diri dan passion kita buat tahu harus apa, harus ngapain, dan kita itu harus bekerja keras mulai dari sekarang agar di hari tua nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Gimana nih Mas Jak? Ya, Aku termotivasi banget sama tamu kita kali ini, Ir. Kata-katanya bagus banget dari tadi, udah memotivasi banget, udah kalah levelnya Mario Teguh ini. Berlebihan kamu jadi. Gimana Ir? Ini ternyata kita udah berbincang cukup lama nih, udah sekitar 30 menit. Terima kasih ya Mas Rian sudah hadir atau udah bersedia menjadi tamu di podcast pertama kita ini, di Posesif Podcast seputar MIPA. Terima kasih juga ya pada Jaki dan juga Ilma dan teman-teman lain. Semoga kalian semakin baik lagi dan sukses yang sudah kakak sampaikan kepada kalian. Amin. Oke teman-teman,
kita sudah berada di ujung acara kita. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak dari seluruh apa yang kita sampaikan di podcast pada siang hari ini. Oke, sekian dari kami. Mungkin dari Irma ada yang mau ditambahkan? Cukup dari aku. Jangan bosan-bosan buat dengerin podcast kita di episode selanjutnya. Oke, bye-bye semua teman-teman.